Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kali ini gua akan kembali lagi menjelaskan salah satu topik tentang high and low yang sudah lama tidak gua jelasin lagi akhir-akhir ini karena kesibukan yang sangat padat. Oke, kali ini gua akan ngebahas tentang suzuran kembali, yang dimana pembahasan ini nggak akan ada habis-habisnya juga sih ya. Jadi di penjelasan kali ini gua ini ambil informasi dari apa yang diceritakan oleh Sabakan dan juga fraksi-fraksi yang dijelaskan oleh Sabakan beserta kondisi yang ada di suzuran pada film kali ini, yaitu High and Low Towards Cross. Pertama yang dikatakan oleh Sabakan itu adalah頭がいないスズランは大小いくつかの派閥に分かれてまして、その中で10人もいない一番人数が少ない派閥がラオイッパです。ラオイッパってそんなに少ないんだ。 Jadi di suzuran kali ini itu memang tidak ada ketuanya. Itu apa yang dikatakan oleh Sabakan. Dari beberapa fraksi yang ada di suzuran, yang terbesar sampai yang terkecil, yang maksud terbesar itu adalah yang kelompoknya paling banyak gitu. Dan di antara fraksi-fraksi itu, yang paling kuat menurut Sabakan yang ditulis di papan tulis juga, itu adalah fraksinya Lao yang terkuat di antara fraksi-fraksi yang ada di suzuran. Di papan tulisnya juga dituliskan bahwa Saikyo, yang artinya itu yang paling kuat. Oke, di suzuran kali ini itu ada beberapa fraksi yang dituliskan oleh Sabakan. Kita sebutkan yang pertama di sebelah kiri itu adalah Kiyomasa Ippa. Ya pasti yang diketuai oleh Kiyomasa yang mempunyai anggota, yaitu pendampingnya Kiyomasa itu ada 4 orang. Terus ada Lao Ippa, fraksinya Lao sendiri sebagai ketuanya. Dan juga didampingi oleh 5 orang, yaitu Binzo, Mercy, terus juga ada Mangoroku, dan dari kelas 2 yaitu Kamui dan Seta. Ketiga yang di sampingnya si Lao itu ada fraksinya dari Nishia. Gua bacanya Nishia kali ya, karena Nishia gitu kan ya. Yang diketahui oleh Nishia, dan juga ada 3 pendampingnya yang namanya gua nggak bisa sebutin karena masih blur. Nanti lebih jelasnya akan tahu ketika DVD Blu-ray-nya itu keluar, karena di situ lebih jelas lagi. Dan yang terakhir yaitu ada fraksinya Kinjo, yang dimana Kinjo ini sebagai ketuanya dan juga didampingi oleh 3 orang lagi dari fraksinya Kinjo. Karena di website dan juga pamflet yang sudah gue beli bahwa fraksi yang Nishia ini ternyata fraksi dari kelas 1-nya suzuran atau freshman-nya suzuran. Ada penjelasan menarik tentang masalah siapa sih yang di atas ataupun di atap dari gedung suzuran kali ini. Kita ketahui bahwa dari dulu emang yang paling terkuat di suzuran itu pasti yang duduk di atas gitu kan, kayak seperti Serizawa yang paling gampangnya gitu kan, dan si Takuya Genji. Dan dibesar di komik-komiknya. Gue kemarin ngobrol sama salah satu anggota CXW di Discord, yang belum gabung bisa klik link di bawah. Dia mengatakan kepada gue, karena gue udah nonton filmnya di Jepang, kata dia, "Bang, siapa sih yang duduk di atas?" Kita ketahui bahwa tradisi suzuran itu yang paling kuat itu duduk di atas gitu. Setelah dia mengatakan seperti itu, gue merasa kayak, oh iya ya, kan suzuran ada tradisi seperti itu. Kenapa gue sampai kelewat gitu. Setelah gue perhatikan bahwa yang duduk di atas itu bukan yang di atas banget kayak atap gitu. Karena kita ketahui bahwa di film-film sebelumnya itu di Crosshair 1, 2, dan 3 itu yang paling tinggi kan, yang paling atas gitu kan ya. Karena di film kali ini juga kan sekolahannya juga tempat syutingnya itu berbeda dengan yang dulunya gitu. Karena itu kan lokasi baru dari suzuran di film High and Low Towards Cross kali ini. Gue bisa sebutin bahwa yang duduk di atas itu yaitu adalah versinya Lao. Karena ketika Fujio masuk, ketika dia ingin mencari Lao, dia akan menanyakan kepada seseorang yang berada di atas, yaitu ke Kamui. Kita tahu sih Fujio juga melihat Kamui di atas, dan juga Kamui beserta Mercy itu melihat ke bawah, which is Kamui beserta Mercy yang juga anggotanya Lao beserta Binzo ketika waktu Fujio berantem di bawah. Si Binzo itu kan terjun dari atas ke bawah. Berarti itu mendeskripsikan bahwa pasukannya Lao ini atau Lao Ippa ini ataupun fraksinya Lao ini itu berada di atas. Tapi bukan paling atas ya, karena
yang sudah dijelaskan oleh Sabakan tadi bahwa di Suzuran ini sama sekali tidak ada ketuanya gitu. Tapi yang menariknya, ketika Fujio memperkenalkan diri, ini ada beberapa reaksi yang disorot oleh kamera. Yang mungkin menurut gua itu adalah fraksi-fraksi yang ada di Suzuran kali itu. Dan ada 3 orang yang juga ketika Fujio memperkenalkan diri itu melihat ke bawah, yaitu 3 orang ini yang dulu sempat digosipkan bahwa ini adalah fraksi dari si Oda ataupun Oda Gumi. Tapi ya penjelasan tentang Oda Gumi sudah gue jelasin juga di video sebelum-sebelumnya, bisa kalian cek di bawah ataupun di profil gue, nanti klik aja di video, lihat aja video itu penjelasan tentang Oda Gumi. Tapi menurut gue itu bukan Oda Gumi mungkin ya. Mungkin menurut gue itu adalah salah satu fraksi dari anggotanya Kinjo. Karena kita ketahui bahwa yang sudah dijelaskan oleh Sabakan, fraksinya Kinjo ini mempunyai pasukan sebanyak 30 dan Kinjo sebagai salah satu yang terkuat dan juga 3 yang mengikuti Kinjo di belakangnya gitu. Mungkin 3 orang ini adalah fraksinya Kinjo. Karena nggak mungkin juga ini adalah fraksinya Nishia, karena kan Nishia kelas 1 yang sudah diketahui juga, yang sudah dimunculkan mukanya di film kali ini dan juga berserta di pamflet. Walaupun si fraksinya Kinjo ini duduk bersamaan dengan Lao, tapi menurut gua yang paling kuat tetap yaitu fraksinya Lao. Di pamflet juga dijelaskan bahwa ketika Lao di Suzuran, dia ini tidak pernah kalah duel 1 kali pun. Ya berarti dia yang terkuat dong, karena sudah tertera di pamflet gitu. Ya mungkin si Kinjo-nya ini, si fraksinya Kinjo ini ya kedua lah setelah fraksinya si Lao gitu. Itu menurut gua pribadi sih. Karena melihat dari penjelasan Sabakan, papan tulis yang ditulis oleh Sabakan dan juga beserta pamflet yang sudah gua beli. Menurut kalian gimana guys? Tulis kolom komentar di bawah. Mungkin sekian saja video kali ini di akhir tahun 2022 ini. Kita akan bertemu lagi di tahun depan, yaitu di 2023. Gue akan membuat video khusus satu tentang pertempuran antara Binzo dan Fujio yang mempunyai satu fakta menarik sekali ketika gue membaca salah satu isi dari pamflet yang sudah gue beli. Nanti videonya gue akan up sebelum penayangan film High and Low The Wars Cross yang ada di Indonesia. Biar kalian lebih oh iya apa yang dijelaskan oleh gue gitu. Akhirnya oh ternyata ini gitu. Sekian dari saya. Otsukare sama deshita. Goodbye, 君の運命の人は僕じゃない。辛いけど否めない